Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Furkon Dwi Fatoni dari kelas 2C dengan NPM 21106310-776. Di sini saya akan memberi materi peserta didik, yaitu perkembangan manusia humanistis. Yang pertama itu ada Sigmund Freud, teori psikoanalisis perilaku manusia dalam perkembangannya dipengaruhi oleh pengalaman masa kanak-kanak awal dan motivasi di bawah sadar. Yang kedua itu ada Bruce Frederick Skinner, yaitu teori behavioristik perilaku manusia dalam perkembangannya dipengaruhi oleh faktor lingkungan atau stimulus dari luar diri pribadi. Teori humanistis itu ada pencetusnya. Pencetusnya itu adalah Abraham Maslow pada sekitar tahun 1950. Menyebutkan satu, merupakan suatu pandangan di mana manusia adalah agen yang bebas dengan kemampuan superior untuk menggunakan simbol-simbol dan berpikir secara abstrak. Yang kedua, gambaran di mana manusia dipandang sebagai makhluk yang bebas dan bermartabat yang selalu bergerak untuk mengungkap eksistensinya dengan segala potensi. Yang ketiga itu, teori ini mengkaji manusia dari diri pribadinya, aktualisasinya, kreativitasnya, potensinya, individualitasnya, dan keinginannya. Selanjutnya, teori humanistis menurut James Frederick Thomas Bugenta, yaitu ada 5. Yaitu pertama, keberadaan manusia tidak dapat direduksi ke dalam komponen-komponen. Yang kedua itu, manusia memiliki keunikannya tersendiri. Yang ketiga, manusia memiliki kesadaran akan dirinya dan mengembangkan hubungan dengan orang lain. 4, manusia memiliki pilihan dan bertanggung jawab atas semua pilihannya. Yang kelima, manusia memiliki kesadaran untuk mencari makna, nilai, dan kreativitas. Selanjutnya itu ada ciri utama dalam perkembangan manusia humanistis. 1, memusatkan perhatian pada pribadi yang mendalam dan berfokus pada pengalaman sebagai fenomena primer dalam mempelajari manusia. Yang kedua itu menekankan pada kualitas-kualitas yang khas pada manusia seperti memilih, kreativitas, menilai, dan realisasi diri. Yang ketiga, menyadarkan diri pada kebermaknaan dalam memilih masalah-masalah yang akan dipelajari dan prosedur penelitian yang akan digunakan. Selanjutnya, tahap perkembangan. Tahap perkembangan itu memiliki 3 hal, yaitu yang pertama, tujuan nyata dari manusia adalah pemenuhan yang dapat mereka capai dengan pencapaian prestasi dalam diri mereka dan dunia. Yang kedua, aktivitasi diri melalui pengalaman-pengalaman yang muncul dari kreativitas masing-masing individu. Yang ketiga itu lebih menekankan peran aktif individu melalui inisiatif mereka sendiri untuk memenuhi tujuan hidupnya. Selanjutnya itu ada tahapan perkembangan individu. 0 sampai 15 tahun memiliki perkembangan pertumbuhan biologis progresif, hidup berpusat pada kepentingan yang sempit, sekolah, dan keluarga. Terus usia 16 sampai 27 tahun itu memiliki perkembangan pertumbuhan biologis lanjut, kedewasaan seksual, perluasan aktivitas, penentuan diri, meninggalkan keluarga, dan memasuki kegiatan independen dan relasi personal. Selanjutnya 28 sampai 47 tahun itu memiliki perkembangan stabilitas biologis, periode puncak yang lebih baik dari pekerjaan profesional dan kreativitas banyak berhubungan dengan personal dan sosial. Selanjutnya itu
48 tahun sampai 62 tahun itu memiliki perkembangan biasanya kehilangan fungsi produksi, penurunan kemampuan dalam aktivitas, kehilangan personal. Selanjutnya, 63 tahun ke atas itu biasanya memiliki penurunan biologis, meningkatnya penyakit, pengunduran diri dari profesi, dan sosialisasi. Selanjutnya itu ada hierarki kebutuhan. Menurut teori Maslow, semua perilaku manusia dapat dijelaskan sebagai usaha atau motivasi untuk memenuhi segala kebutuhan. Maslow berbagi kebutuhan manusia dalam 5 hal, yaitu pertama, kebutuhan fisiologis, kedua, kebutuhan keamanan, yang ketiga, kebutuhan cinta dan pemikiran, yang keempat, kebutuhan penghargaan, yang kelima, kebutuhan aktualisasi diri. Selanjutnya ada pertumbuhan personal. Jika seseorang diberi kebebasan dan dukungan emosional untuk bertumbuh, mereka bisa berkembang menjadi manusia yang berfungsi secara penuh. Setiap individu memiliki 2 karakter diri, yaitu yang biasanya yang pertama, diri yang kita rasakan sendiri merupakan persepsi kita tentang diri kita sesungguhnya. Yang kedua, diri kita yang ideal atau diinginkan merupakan persepsi kita tentang diri kita yang kita inginkan. Masing-masing individu adalah korban dari hal positif bersyarat. Jika kita berbuat baik, maka kita akan mendapat penghargaan. Jika kita berbuat buruk, maka akan mendapat yang buruk juga. Terima kasih atas pembahasan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika banyak kekurangan mohon dimaafkan karena dalam masa pembelajaran bila ada salah kata juga dimohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.